Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning class. How are you today? Hopefully you are in the good condition. Amin. Oke, kita langsung saja ya, karena sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri. So, today material, we are going to learn about analytical exposition text. With me, Melasari, on 11 September 2020. Oke ya, next. The first one, what is analytical exposition text? Apa itu analytical exposition text? Nah, di sini ada definisi dan juga ada tujuannya. Yang pertama, ada definisinya. Analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, maksudnya adalah analytical exposition text adalah sebuah teks yang mana si penulis ini menuangkan ide tentang fenomena atau kejadian yang terjadi di sekitar kita dan menjadi perbincangan hangat orang-orang gitu. Tujuannya apa? Yang pertama, to pursue the reader or listener that there is something that certainly needs to get attention. And the second one, to analyze the topic and to pursue the reader that this opinion is correct and supported by arguments. Jadi tujuannya adalah mengajak pembaca atau mengajak pendengar bahwa isu ini tuh, teks ini tuh merupakan kejadian atau fenomena yang sedang hangat dibicarakan dan butuh perhatian gitu. Dan untuk menganalisis sebuah topik dan juga mengajak pembaca bahwa opini atau pendapat yang dituangkan si penulis ini benar dan didukung oleh argumen pendapat yang dia tuangkan dalam teks tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa contoh dari analytical exposition text seperti National Examination for Students, Full Day School System in Indonesia, Hate Speech Comments on Social Media Regulation, Animal Testing Should Be Banned, and Minimum Age to Use Smartphone. Nah, dari beberapa contoh ini bisa dipakai sebagai topik dalam pembuatan analytical exposition text. Analytical exposition text ini berbeda ya. Maksudnya berbeda di sini memang sepertinya kelihatannya memang agak sulit dan berbeda dengan seperti teks-teks yang lain seperti teks naratif, teks deskriptif, procedure text, dan lain sebagainya. Ini lebih ke memainkan logika kita gitu. Nah, ini tentang pengertian dari analytical exposition text. Selanjutnya ada generic structure of analytical exposition text. Ini ada struktur pembuatan dalam analytical exposition text. Ada 3. Yang pertama ada thesis, yang kedua ada argument, dan yang ketiga ada reiteration. Nah, sebelum kita melihat bagian-bagian mana yang termasuk tesis, mana yang termasuk argumen, dan mana yang termasuk reiteration, sebelumnya mari kita kupas terlebih dahulu apa itu tesis, apa itu argumen, dan apa itu reiteration. Tesis merupakan bagian yang mengenalkan pembaca terhadap topik utama dari sebuah teks dan menunjukkan sudut pandang penulis. Atau bisa disebut juga tesis ini merupakan ide pokok. Oke, kita lihat mana yang termasuk tesis. Ada di paragraf utama. Biasanya ide pokok itu terdapat atau terletak di paragraf pertama. Ini ada contohnya dengan judul Smoking is not good for us. Paragraf utamanya atau tesisnya adalah Smoking has become a habit that many have inherited. Oke, sampai sini ya. Nanti bisa dibaca lebih santai lagi, lebih dalam lagi ketika sudah video ini selesai. Kemudian, apa itu argumen? Argumen adalah pendapat yang mendukung ide pokok. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui mana ide pokoknya. Kemudian, kita bisa memberikan argumen atau pendapat terhadap ide pokok yang sudah diberikan tadi di awal. Contohnya ada, firstly, smoking is known to be the main cause of a lot of major disease. Kemudian ada, second of all, smoking could also harm non-smoker as well. And then, finally, smoking could be seen as a habit that is economically wasteful. Nah, itu merupakan argumen atau pendapat si penulisnya. Kemudian ada reiteration. What is reiteration? Reiteration adalah penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama.
Atau reiteration ini bisa kita sebut juga sebagai conclusion. Contohnya, reiteration, to conclude, we can all agree that smoking is bad for you. Nah, biasanya ditandai dengan kalimat to conclude atau in conclusion. Ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan teks analytical exposition ini. Nah, itu merupakan generic structure atau bisa disebut guideline, tata cara atau step-step dalam pembuatan analytical exposition text, yaitu ada 3. Yang pertama harus ada tesis, kemudian ada argumen, dan yang terakhir ada reiteration atau conclusion. Selanjutnya, ini ada language feature of analytical exposition text, atau ada kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan analytical exposition text. Yang pertama, ada simple present tense. Analytical exposition text is always using simple present tense. Why? Oke, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada poin A, B, C. Yang mana yang termasuk simple present tense? Is it A, B, or C? Yang mana yang benar? Yang benar adalah smoking is bad for us. Karena ini merupakan suatu fakta ya. Oke, kenapa analytical exposition text ini selalu menggunakan simple present tense? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu simple present tense dan apa itu analytical exposition text. Simple present tense digunakan untuk menceritakan kebiasaan atau fakta. Analytical exposition text adalah teks yang menjelaskan isu yang benar-benar terjadi. Isu yang benar-benar terjadi artinya adalah fakta. Jadi sudah jelas ya kalau yang namanya fakta, kalau yang namanya sesuatu yang benar-benar terjadi itu selalu menggunakan simple present tense ya. Dan yang kedua, kaidah kebahasaannya yaitu menggunakan mental processes. Apa itu? Yaitu kata kerja yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis seperti experience, feel, know, realize, think, and sense. For example, everybody knows that sleeping is important, but I think sometimes people forget about it. Mana yang termasuk mental processes? Yang digaris bawahi ya, ini merupakan mental processes. Everybody knows, setiap orang tahu bahwa tidur itu penting. But I think, tapi aku rasa atau aku pikir, sometimes people forget about it. Kadang-kadang orang melupakan itu. Nah, ini merupakan mental processes-nya ya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam analytical exposition text ada internal conjunction. What is internal conjunction? Internal conjunction adalah kata penghubung yang menghubungkan argumen antara dua klausa. Fungsinya yang pertama untuk menambahkan suatu ide. Teman-teman bisa menggunakan kalimat in addition to that, bla bla bla, furthermore, bla 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 gitu. Fungsi yang kedua dari internal conjunction adalah untuk membandingkan suatu ide. Misalnya nih, teman-teman mempunyai satu ide. Pertama di sini tulis idenya apa. Kemudian ada ide yang lain lagi. Nah, di tengah-tengah teman-teman bisa menggunakan kalimat atau kata but, meanwhile, or on the other hand gitu. Dan yang ketiga, fungsi dari internal conjunction adalah sebagai kata hubung sebab akibat. Seperti so, as a result, consequently, and because. Nah, itu ya, ada internal conjunction. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam analytical exposition text ada listing words. What is listing words? Listing words digunakan untuk mengurutkan argumen yang disampaikan dalam analytical exposition text, such as first, firstly, first of all, secondly, second of all, then, next, lastly, and finally. Oke, dilihat seperti contoh tadi ya. Nah, dari argumennya seperti yang pertama. Argumen yang pertama menggunakan kata firstly, kemudian second of all, and the last one finally. Nah, itu merupakan listing words yang dapat digunakan ketika kita akan menuangkan argumen atau pendapat kita dalam analytical exposition text. Nah, kita sampai kepada contoh dari analytical exposition text with the title Wearing Casual Outfits at School. Oke, saya bacakan ya.
Have you ever seen schools where students wear casual clothes instead of school uniforms? Such schools are mostly international schools or schools from countries. While some can debate the qualities of having a school uniforms, I think wearing casual outfits at school has its own benefits. First of all, wearing casual outfits allow the students to be able to creatively express themselves. For example, they can wear colorful shirts according to their mood and showcase their own style. Then, casual outfits are more comfortable to wear. If the weather is cold, the students can wear a hoodie, a jumper, or a long sleeve shirt. It will be a lot cozier, and that could increase their motivation to study. Finally, wearing casual outfits is more economical than wearing school uniform. The casual clothes that students wear to school are the exact clothes that they wear every day, hence they would not need to spend more money on their school uniforms. Therefore, they can save up a lot more money for other uses. In conclusion, casual outfits are the best option for students to wear at school. Nah, dari analytical exposition text ini, the writer agrees that bahwa penulis setuju bahwa argumen yang pertama, wearing casual outfits, students can express their self. Dari sini ya, first of all, wearing casual outfits allow the students to be able to creatively express themselves. Dengan memakai pakaian kasual, para siswa dapat mengekspresikan atau menunjukkan tentang jati diri mereka masing-masing gitu. Dan argumen yang kedua ada casual outfits more cozier to wear. Then casual outfits are more comfortable to wear. It will be a lot cozier. Itu lebih nyaman digunakan gitu. Dan yang ketiga ada casual outfits more economical. Finally, wearing casual outfits is more economical than wearing school uniform. Jadi menggunakan atau memakai pakaian kasual ini tuh lebih hemat daripada kita harus membeli seragam sekolah. Karena kan kalau contoh di Indonesia itu pakaian atau seragam sekolah itu bermacam-macam. Ada seragam olahraga, seragam batik gitu kan. Nah itu lebih boros lah istilahnya gitu. Nah penulis ini tuh memberikan argumen, ketiga argumen ini tuh menurut dia benar gitu seperti ini. Dan dia setuju tentang pendapatnya itu. Nah dari contoh ini, mana yang termasuk tesis, argumen, dan reiteration? Nah, seperti contoh yang sebelumnya diberikan bahwa tesis ini selalu berada di awal atau merupakan ide pokok. Ini ya yang tulisan yang berwarna hijau ini merupakan tesis. Dan yang kedua ada argumen dan yang terakhir ada reiteration atau conclusion. Okay, so that's all the material today. Itu adalah materi kita hari ini tentang analytical exposition text ya. Teman-teman bisa dibaca kembali atau dipahami kembali apa yang sudah saya jelaskan dan mungkin bisa diteliti lebih dalam lagi slide per slide-nya ya. Oke, thank you for your kind attention. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan dimengerti. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.